Dalam pandangan Islam, Al-Masih Isa putra Maryam adalah sosok agung yang dimuliakan oleh Allah sebagai nabi dan rasul bagi Bani Israel. Ia diutus untuk menyeru kaumnya agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni, menyembah hanya kepada Allah tanpa menyekutukannya. Namun di sisi lain, dalam keyakinan Yahudi, terdapat sosok lain yang mereka nantikan, yaitu seorang Al-Masih yang akan memimpin bangsa mereka dan menegakkan kekuasaan duniawi. Dua konsep ini, meskipun sama-sama disebut sebagai Al-Masih, memiliki makna dan arah yang sangat berbeda. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa perbedaan ini bukan hanya dalam sisi sejarah, tetapi juga menyangkut dasar keyakinan teologis yang sangat dalam. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah Nabi Allah yang lahir secara mukjizat tanpa ayah. Ia bukan anak Tuhan, bukan bagian dari ketuhanan, dan tidak pernah mengaku sebagai ilah yang disembah. Allah menyebutnya dalam Al-Quran sebagai kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan sebagai roh darinya yang menandakan kemuliaan dan keistimewaannya di sisi Allah, bukan keilahian. Isa datang membawa kitab Injil yang berisi petunjuk dan cahaya bagi umatnya, membenarkan Taurat yang telah ada sebelumnya, serta menghapus sebagian hukum yang memberatkan Bani Israel. Dalam kehidupannya, Isa menegaskan bahwa ia hanyalah hamba Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, bukan untuk mendirikan kerajaan dunia. Ketika para pengikutnya berusaha menjadikannya simbol kekuasaan, Isa justru menolak hal tersebut dan menegaskan bahwa kerajaan sejati hanyalah milik Allah di langit dan di bumi. Sementara itu, dalam pandangan Yahudi, konsep Al-Masih sangat berbeda. Mereka menantikan sosok keturunan Daud yang akan menjadi raja bagi bangsa Yahudi, memulihkan kekuasaan mereka, dan menegakkan hukum Taurat di seluruh dunia. Al-Masih versi mereka bukanlah sosok rohani yang datang membawa wahyu baru, melainkan pemimpin duniawi yang akan mengalahkan musuh-musuh Israel dan memerintah dari Yerusalem. Dalam pandangan mereka, Al-Masih adalah simbol kebangkitan nasional Yahudi, bukan pembawa risalah tauhid universal. Karena itu, ketika Isa datang dengan risalah yang menyeru kepada Allah dan mengajarkan kasih, kesederhanaan, serta meninggalkan kezaliman dunia, mereka menolaknya. Isa tidak sesuai dengan gambaran Al-Masih yang mereka harapkan, sebab Isa tidak datang dengan pedang dan kekuasaan, melainkan dengan kebenaran dan kelembutan. Penolakan terhadap Isa ini dalam pandangan para ilmuwan Muslim menjadi awal dari kekeliruan teologis Bani Israel yang kemudian mengaburkan konsep Al-Masih sejati. Sebagian besar ulama Islam menjelaskan bahwa ketika mereka menolak Isa, mereka tidak hanya menolak seorang nabi, tetapi juga menolak petunjuk Allah. Dari penolakan itu, Allah biarkan mereka dalam kesesatan dan fitnah yang panjang, hingga mereka menanti-nanti datangnya Al-Masih palsu yang pada akhirnya akan muncul menjelang hari kiamat, yaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Para ulama besar seperti Ibn Katsir, Al-Qurtubi, dan Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan bahwa perbedaan antara Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal bukan hanya pada asal-usul dan tujuan, tetapi juga pada hakikat keimanan dan penyesatan yang mereka bawa. Isa adalah hamba Allah yang menyeru kepada ibadah kepadanya, sementara Dajjal adalah makhluk yang akan mengaku sebagai Tuhan dan menyesatkan manusia dengan tipu daya yang luar biasa. Isa adalah pembawa cahaya, sedangkan Dajjal adalah pembawa kegelapan. Isa datang dengan mukjizat yang berasal dari izin Allah, seperti menyembuhkan orang buta dan menghidupkan orang mati. Sementara Dajjal juga akan memperlihatkan hal-hal luar biasa yang tampak seperti mukjizat, tetapi sesungguhnya adalah fitnah besar yang menguji keimanan manusia. Menurut penjelasan para ilmuwan Muslim, di antara sebab utama mengapa Dajjal disebut sebagai Al-Masih adalah karena ia memiliki ciri yang serupa tetapi bertolak belakang dengan Isa. Kata Masih dalam bahasa Arab bermakna
yang diusap atau yang dihapuskan. Isa disebut Al-Masih karena Allah menghapus dosa darinya dan mengangkat derajatnya sebagai orang suci. Adapun Dajjal disebut Al-Masih karena matanya yang satu terhapus dan karena ia akan menghapus kebenaran serta menyebarkan kebohongan. Maka Al-Masih Isa adalah pembawa rahmat, sedangkan Al-Masih Dajjal adalah pembawa fitnah. Dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda bahwa tidak ada fitnah yang lebih besar di muka bumi sejak diciptakannya Adam hingga hari kiamat selain fitnah Dajjal. Dajjal akan datang membawa surga dan neraka, tetapi surga yang ia bawa sebenarnya adalah neraka, dan neraka yang ia bawa sebenarnya adalah surga. Ia akan menipu manusia dengan kekuasaan dan kemampuan yang tampak menakjubkan. Ia akan menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Tetapi semua itu hanyalah ujian dari Allah. Dalam pandangan ilmuwan Muslim seperti Al-Baihaqi dan Imam Nawawi, Dajjal pada hakikatnya adalah puncak dari kesesatan manusia yang mendewakan kekuatan materi dan meninggalkan iman. Sementara Isa Al-Masih dalam Islam tidak pernah mati dan tidak pernah disalib. Allah mengangkatnya ke langit dan menjanjikan bahwa ia akan turun kembali ke bumi menjelang kiamat. Tujuan turunnya Isa bukanlah untuk membawa agama baru, melainkan untuk menegakkan kebenaran Islam, menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Ia akan membunuh Dajjal dengan izin Allah di tempat yang disebut Bab Lud, wilayah dekat Baitul Maqdis. Inilah simbol kemenangan kebenaran atas kebatilan, kemenangan wahyu atas tipu daya manusia. Isa akan memerintah dengan keadilan dan keamanan, serta memenuhi bumi dengan kedamaian. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa kemunculan Dajjal adalah ujian terakhir bagi umat manusia untuk menimbang sejauh mana iman mereka kepada Allah dan kebenaran wahyu. Orang-orang Yahudi yang menolak Isa akan menyambut Dajjal sebagai Al-Masih yang mereka tunggu-tunggu, sebab Dajjal akan memenuhi gambaran yang mereka idamkan. Pemimpin duniawi yang menguasai bumi, menaklukkan bangsa-bangsa, dan menjadikan Yerusalem pusat kekuasaan dunia. Padahal itu hanyalah ilusi kekuasaan yang fana. Inilah yang dimaksud dalam beberapa tafsir bahwa Dajjal adalah fitnah dunia yang menipu manusia dengan kemegahan. Ulama seperti Al-Qurtubi menegaskan bahwa perbedaan paling mendasar antara Isa dan Dajjal terletak pada sumber kekuatannya. Isa memperoleh kekuatan dari wahyu Allah dan ketaatan kepadanya, sedangkan Dajjal memperoleh kekuatannya dari setan dan tipu daya. Isa datang untuk meneguhkan iman, sedangkan Dajjal datang untuk mengguncang keyakinan. Isa menyeru manusia agar tunduk kepada Allah, sedangkan Dajjal menyeru manusia agar tunduk kepadanya. Isa membawa kehidupan, sedangkan Dajjal membawa kehancuran. Isa mengajarkan kebenaran yang kekal, sedangkan Dajjal menawarkan kenikmatan sementara yang menipu. Ilmuwan Muslim menilai bahwa munculnya Dajjal adalah konsekuensi logis dari penyimpangan akidah Bani Israel. Ketika mereka menjadikan dunia sebagai tujuan, menganggap bahwa keselamatan hanya bagi keturunan mereka, dan menolak nabi-nabi Allah, maka Allah biarkan mereka tertipu oleh Al-Masih palsu yang seolah memenuhi harapan mereka. Dajjal akan datang dengan membawa simbol-simbol yang mirip dengan keyakinan mereka, tetapi semuanya adalah kebohongan. Dengan demikian, Isa dan Dajjal menjadi dua simbol yang bertolak belakang. Isa adalah kebenaran yang ditolak, sementara Dajjal adalah kebohongan yang diterima. Setelah Isa membunuh Dajjal, seluruh manusia akan menyadari kebenaran risalah Islam. Tidak akan ada lagi agama selain Islam, dan Isa akan menjadi saksi atas kaum yang menolak serta mereka yang beriman. Ia akan hidup di bumi beberapa waktu, menegakkan keadilan, dan setelah itu wafat seperti manusia biasa. Dari seluruh uraian para ulama dan ilmuwan Muslim, jelas
bahwa perbedaan antara Isa Al-Masih dan Al-Masih Ad-Dajjal tidak hanya pada aspek nama, tetapi pada hakikat dan misi. Isa adalah lambang tauhid, sedangkan Dajjal adalah simbol kesyirikan. Isa menyeru kepada Allah, Dajjal menyeru kepada dirinya sendiri. Isa mengajarkan kerendahan hati, Dajjal menanamkan kesombongan. Isa menghidupkan iman, Dajjal membunuh nurani. Maka ketika Isa turun kembali dan membunuh Dajjal, itu bukan sekadar peristiwa fisik, tetapi juga simbolik, yakni lenyapnya kebohongan dan bangkitnya kembali cahaya kebenaran di bumi. Perbedaan antara Al-Masih Isa versi Islam dan Al-Masih Dajjal versi Yahudi pada akhirnya menunjukkan perbedaan pandangan tentang Tuhan, tentang makna keselamatan, dan tentang tujuan hidup manusia. Dalam Islam, Al-Masih adalah hamba Allah yang membawa manusia kepada penciptanya. Dalam keyakinan Yahudi yang menyimpang, Al-Masih adalah raja dunia yang membawa bangsa tertentu kepada kejayaan sementara. Dua jalan ini akan bertemu di akhir zaman, dan di saat itulah manusia akan menyaksikan dengan mata kepala sendiri siapa yang benar-benar Al-Masih yang dijanjikan Allah. Isa putra Maryam akan turun, menghancurkan fitnah Dajjal, dan mengakhiri penantian panjang manusia akan keadilan sejati di bawah bimbingan wahyu ilahi. Setelah masa kemenangan Isa Al-Masih atas Dajjal, keadaan bumi berubah secara drastis. Para ilmuwan Muslim menggambarkan masa tersebut sebagai zaman penjernihan akidah dan penegakan kebenaran sejati setelah berabad-abad manusia terjerat dalam kesesatan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa setelah fitnah Dajjal berakhir, manusia akan kembali kepada keimanan yang murni. Tidak ada lagi tempat bagi keyakinan palsu, tidak ada lagi kebohongan yang berbalut keajaiban, dan tidak ada lagi perdebatan tentang siapa yang berhak disembah. Isa akan menjadi saksi hidup bahwa Tuhan hanyalah Allah semata. Para ulama menjelaskan bahwa misi Isa setelah menumpas Dajjal bukanlah membangun kerajaan dunia, melainkan memulihkan fitrah manusia agar kembali mengenal penciptanya. Ia akan memerintah dengan adil dan penuh kasih, menghapus sisa-sisa penyelewengan ajaran agama, serta menegakkan hukum Islam secara sempurna. Dalam masa itu, tidak akan ada lagi permusuhan agama, karena setiap manusia menyadari bahwa seluruh risalah para nabi bermuara pada satu titik, yaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Isa tidak mengaku membawa syariat baru, sebab yang ia tegakkan adalah syariat terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan para ilmuwan Muslim klasik seperti Imam Ibnu Taimiyah dan Al-Alusi, turunnya Isa juga merupakan bukti nyata bahwa Allah tidak membiarkan kebohongan kekal di muka bumi. Ketika banyak manusia tersesat oleh ide ketuhanan Isa yang diciptakan oleh sebagian umat Nasrani, maka Allah menurunkan Isa sendiri untuk meluruskan kesalahan itu. Isa akan berbicara kepada manusia dengan tegas bahwa dirinya bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, dan tidak pernah menyeru agar disembah. Dengan begitu, semua kebingungan teologis yang melanda umat manusia selama berabad-abad akan terhapus di masa itu. Adapun konsep Al-Masih yang diyakini kaum Yahudi terus dipandang oleh ilmuwan Muslim sebagai cermin dari keinginan duniawi yang tidak pernah padam. Mereka tidak menantikan kebenaran spiritual, tetapi menunggu kekuasaan material. Dajjal menjadi simbol dari angan-angan mereka yang berlebihan terhadap dunia. Ia muncul membawa segala hal yang mereka dambakan, kekuatan, kekayaan, dan pengaruh. Namun, seluruh itu hanyalah kesementaraan. Dalam pandangan Al-Quran, dunia hanyalah permainan dan senda gurau yang memalingkan dari akhirat. Karena itu, fitnah Dajjal dianggap sebagai ujian terbesar bagi hati manusia, sebab ia memperlihatkan kenikmatan dunia seolah-olah itu kebenaran abadi. Para ulama seperti As-Suyuti dan Imam Al-Barzanji menegaskan bahwa hubungan antara Dajjal dan Yahudi bukan sekadar kebetulan sejarah, tetapi memiliki makna simbolik.
kaum yang menolak Isa akan menyambut Dajjal, karena keduanya berada di dua kutub yang bertolak belakang. Isa membawa kerendahan dan keikhlasan, sedangkan Dajjal membawa kesombongan dan ilusi. Disinilah letak hikmah mengapa Rasulullah menggambarkan Dajjal sebagai makhluk yang buta sebelah mata, karena ia melihat dunia hanya dari satu sisi materi dan kekuasaan. Ia tidak mampu melihat kebenaran yang tersembunyi dalam keimanan dan ketundukan kepada Allah. Dalam tafsir-tafsir yang ditulis oleh para ilmuwan Muslim, dijelaskan bahwa istilah Al-Masih dalam konteks Dajjal memiliki makna yang ironis. Dajjal memakai gelar yang sama dengan Isa, tetapi untuk tujuan yang berlawanan. Isa diusap dengan rahmat, sedangkan Dajjal diusap dengan laknat. Isa diangkat ke langit karena ketaatannya, sedangkan Dajjal diizinkan keluar karena kejahatannya. Isa datang membawa kebenaran dari Allah, sedangkan Dajjal datang dengan kebohongan yang dibiarkan Allah sebagai ujian. Perbedaan ini bukan hanya pada perilaku, tetapi pada seluruh hakikat eksistensinya. Dalam sejarah pemikiran Islam, banyak ilmuwan yang menelaah lebih dalam hubungan antara harapan mesianik Yahudi dan kemunculan Dajjal. Beberapa penulis seperti Abu Al-Fida dan Syekh Safar Al-Hawali dalam kajian modernnya menjelaskan bahwa ide tentang Mesias duniawi yang diyakini oleh kaum Yahudi merupakan cerminan dari obsesi manusia terhadap kekuasaan tanpa wahyu. Mereka menantikan seorang pemimpin yang akan menegakkan dominasi bangsa tertentu atas bangsa lain, bukan pemimpin yang menegakkan keadilan untuk seluruh umat manusia. Hal ini menjadi cermin bahwa tujuan Dajjal tidak pernah bersifat spiritual, tetapi politis dan egoistis. Berbeda dengan Isa yang diutus untuk menyelamatkan hati manusia dari syirik, Dajjal akan datang menjerumuskan manusia ke dalam kesyirikan yang halus. Ia akan mengaku sebagai Tuhan, memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan memperlihatkan kekuasaan yang seakan-akan meyakinkan. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, ini adalah bentuk tertinggi dari pengingkaran terhadap Allah, karena manusia yang lemah justru tunduk pada makhluk yang tampak kuat secara lahiriah. Dajjal menjanjikan surga dunia, sedangkan Isa menyeru kepada surga akhirat. Dajjal memanjakan hawa nafsu, sedangkan Isa menundukkan hawa nafsu di bawah kendali iman. Para ulama juga menjelaskan bahwa sebab utama manusia mudah tertipu oleh Dajjal adalah karena lemahnya pemahaman terhadap tauhid. Tauhid tidak sekadar mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, tetapi juga meyakini bahwa segala kekuasaan, kehidupan, dan kematian berada sepenuhnya di tangan Allah. Ketika keyakinan ini goyah, manusia akan mudah terpesona oleh kehebatan makhluk yang tampak luar biasa. Dajjal muncul di tengah umat yang kehilangan pegangan pada wahyu, dan Isa turun untuk mengembalikan mereka kepada keimanan yang benar. Maka perbedaan Isa dan Dajjal menjadi lambang perbedaan antara cahaya wahyu dan kegelapan hawa nafsu. Ilmuwan Muslim menilai bahwa perbandingan ini bukan hanya bersifat teologis, tetapi juga filosofis dan moral. Isa adalah cerminan dari nilai-nilai kemanusiaan yang luhur, sementara Dajjal mencerminkan kerusakan moral yang paling dalam. Isa datang untuk memulihkan hati, Dajjal datang untuk menipu pikiran. Isa mengajarkan kesabaran dan kesederhanaan, Dajjal mengajarkan keserakahan dan tipu daya. Isa menghubungkan manusia dengan penciptanya, sedangkan Dajjal memutus hubungan itu dan menggantinya dengan penyembahan terhadap ciptaan. Beberapa ulama kontemporer menafsirkan bahwa fitnah Dajjal juga bisa dipahami secara luas sebagai simbol dari sistem dunia yang menolak Tuhan. Dunia yang dibangun atas dasar materialisme, sekularisme, dan penyembahan terhadap kekuasaan dianggap sebagai cerminan zaman Dajjal. Dalam sistem itu, manusia menganggap dirinya mampu mencipta, mengatur, dan menentukan segalanya tanpa campur tangan Tuhan.
Maka ketika Isa turun kembali, ia bukan hanya mengalahkan sosok Dajjal secara fisik, tetapi juga menghancurkan seluruh bentuk kesombongan manusia terhadap Allah. Menurut ilmuwan Muslim, kemunculan Isa setelah Dajjal juga menjadi pelajaran besar bagi umat Islam sendiri. Sebab meskipun Isa bukan nabi baru, kedatangannya menunjukkan bahwa wahyu terakhir yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap hidup dan akan dibela oleh Allah sampai akhir zaman. Isa menjadi saksi kebenaran Islam bukan dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan. Ia akan menegakkan salat bersama kaum muslimin, mengikuti imam mereka, dan menunjukkan bahwa semua nabi membawa risalah yang satu. Dengan itu, semua perselisihan antara umat beriman akan berakhir, dan bumi akan kembali damai dalam keadilan. Akhirnya, perbedaan antara Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal, sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan Muslim, bukan sekadar perbedaan antara dua tokoh sejarah, melainkan dua jalan kehidupan. Jalan Isa adalah jalan kebenaran, keimanan, dan penyerahan diri kepada Allah. Jalan Dajjal adalah jalan kesombongan, kebohongan, dan penyembahan terhadap dunia. Isa adalah lambang manusia yang tunduk kepada Tuhannya, sedangkan Dajjal adalah lambang manusia yang ingin menjadi Tuhan bagi sesamanya. Dan pada akhirnya, sebagaimana dijanjikan Allah, kebenaran akan mengalahkan kebohongan, sebagaimana Isa akan mengalahkan Dajjal dengan izin Tuhannya, hingga bumi bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa seluruh Rasul adalah utusannya. Setelah masa keadilan Isa berlangsung, bumi mengalami perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa di bawah kepemimpinan Isa, nilai-nilai kemanusiaan akan mencapai puncaknya. Tidak ada lagi permusuhan, iri hati, atau keserakahan, karena sumber segala kejahatan telah dihancurkan bersama fitnah Dajjal. Dalam masa itu, manusia hidup dalam kedamaian yang sejati, bukan karena ketakutan terhadap kekuasaan, melainkan karena kesadaran spiritual yang dalam bahwa kehidupan hanyalah pengabdian kepada Allah. Segala bentuk sistem yang berlandaskan penipuan dan kekuatan semu telah sirna. Isa mengajarkan kepada manusia hakikat hidup yang sesungguhnya. Ia menunjukkan bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta atau kekuasaan, melainkan pada ketenangan hati yang bersandar kepada Allah. Para ilmuwan Muslim seperti Imam Al-Mawardi dan Fakhruddin Ar-Razi menjelaskan bahwa setelah fitnah Dajjal berakhir, Allah memberikan keberkahan yang melimpah di bumi. Tanah menjadi subur, hujan turun tepat waktu, dan manusia hidup dalam keseimbangan antara dunia dan akhirat. Isa memimpin bukan dengan paksaan, melainkan dengan kasih dan hikmah. Ia menegakkan hukum Allah dengan kelembutan yang menumbuhkan rasa cinta kepada kebenaran. Dalam pandangan para ahli tafsir, perbedaan antara Isa dan Dajjal tidak hanya menyangkut dua sosok akhir zaman, tetapi juga melambangkan dua arus sejarah manusia. Sejak dahulu, manusia selalu berada di antara dua kekuatan, kebenaran dan kebatilan. Isa mewakili jalan kebenaran yang datang dari wahyu, sedangkan Dajjal mewakili jalan kebatilan yang bersumber dari hawa nafsu. Ketika fitnah Dajjal muncul, manusia yang lemah imannya akan tergoda oleh keindahan semu dunia. Namun ketika Isa turun, keindahan yang hakiki tersingkap dan manusia menyadari betapa kecilnya dunia dibandingkan dengan kebahagiaan abadi di sisi Allah. Para ilmuwan Muslim menafsirkan bahwa kemenangan Isa atas Dajjal adalah kemenangan makna atas bentuk, kemenangan ruh atas materi. Dajjal menggunakan tipu daya visual dan kekuasaan yang tampak, sementara Isa membawa kebenaran yang tak terlihat oleh mata, tetapi terasa oleh hati. Karena itu, kemenangan Isa bukan hanya pertempuran fisik, melainkan juga pembebasan akal manusia dari belenggu kebohongan. Banyak ulama menegaskan
bahwa setelah Isa menegakkan keadilan, manusia akan mencapai tahap pencerahan spiritual tertinggi, di mana setiap individu memahami makna iman dengan kesadaran yang utuh, bukan sekadar keyakinan warisan. Sementara itu, kaum Yahudi yang dahulu menolak Isa akan menyadari kesalahan besar mereka. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Isa bukan musuh mereka, melainkan utusan Allah yang benar. Pada saat itulah kebohongan yang selama ini mereka pegang runtuh, dan banyak di antara mereka yang akhirnya beriman kepada Allah dengan keikhlasan. Inilah momen penyatuan kembali kebenaran di tengah manusia, sebagaimana disebut oleh ulama bahwa masa Isa adalah masa lenyapnya sekat-sekat kebencian antar umat. Dalam masa itu, agama tidak lagi menjadi alat perpecahan, karena semuanya tunduk kepada satu kebenaran yang sama. Sebagian ilmuwan Muslim menambahkan bahwa makna terbesar dari kemenangan Isa atas Dajjal adalah tegaknya keadilan yang melampaui batas waktu. Dajjal datang sebagai lambang dari segala bentuk kezaliman yang pernah ada: penindasan, pemujaan terhadap kekayaan, manipulasi pengetahuan, dan penghancuran nilai-nilai suci. Isa datang menghancurkan semuanya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan kebenaran yang jernih. Ketika kebenaran itu muncul, kebatilan lenyap dengan sendirinya. Maka kemenangan Isa bukan semata keberhasilan fisik, melainkan kemenangan spiritual umat manusia. Ulama seperti Syekh Muhammad Abduh menafsirkan secara filosofis bahwa kisah Isa dan Dajjal juga mengandung pelajaran bagi setiap zaman. Dalam setiap masa, selalu ada dua kekuatan yang berhadapan: mereka yang memperjuangkan keadilan dan mereka yang menyesatkan dengan nama kemajuan. Dajjal mungkin tidak hadir secara pribadi sebelum waktunya tiba, tetapi sistem dan pemikirannya telah tampak dalam bentuk peradaban yang menolak Tuhan dan mengandalkan kemampuan manusia semata. Sebaliknya, Isa adalah simbol dari setiap manusia beriman yang menegakkan kebenaran meski dunia menentangnya. Para ilmuwan Muslim menilai bahwa Isa mengembalikan keseimbangan alam setelah manusia merusaknya. Dajjal menciptakan dunia yang serakah dan tidak mengenal batas, sedangkan Isa mengajarkan manusia untuk bersyukur dan hidup sederhana. Dalam masa Isa, tidak ada lagi kemiskinan, karena keadilan distribusi ditegakkan. Tidak ada lagi peperangan, karena manusia tidak lagi memperjuangkan keserakahan. Isa menjadi pemimpin yang adil bagi seluruh umat, dan bumi menjadi tempat yang penuh rahmat. Semua makhluk hidup mendapatkan bagiannya tanpa saling merampas. Dalam literatur Islam, disebutkan bahwa setelah masa Isa berlalu, Allah akan mencabut nyawanya dengan cara yang lembut. Ia akan dimakamkan di bumi dan manusia tetap mengenangnya sebagai utusan Allah yang menegakkan kebenaran hingga akhir hayat. Para ulama menjelaskan bahwa wafatnya Isa menjadi penutup bagi seluruh peristiwa besar dunia sebelum datangnya kiamat. Setelah itu, manusia akan kembali diuji dengan bentuk-bentuk ujian lain, namun fitnah Dajjal tidak akan terulang. Perbedaan Isa dan Dajjal juga memberi pelajaran mendalam tentang hakikat ujian iman. Isa menunjukkan bahwa keimanan sejati tidak bergantung pada keajaiban, tetapi pada keteguhan hati yang yakin kepada Allah tanpa bukti duniawi. Sedangkan Dajjal memperlihatkan bahwa keajaiban tanpa iman justru menjadi sumber kesesatan. Banyak orang akan mengikuti Dajjal karena terpukau oleh kekuatannya, padahal kekuatan itu hanyalah bayangan. Isa mengingatkan bahwa kekuatan sejati adalah kepasrahan kepada Allah, bukan kemampuan menguasai dunia. Para ilmuwan Muslim juga menafsirkan bahwa munculnya Dajjal dan turunnya Isa bukan sekadar kisah masa depan, melainkan cerminan perjalanan rohani manusia. Setiap hati manusia memiliki dua kemungkinan: menjadi seperti Isa yang tunduk kepada Allah, atau menjadi seperti Dajjal yang menentang kebenaran.
Ketika hati dipenuhi kesombongan dan cinta dunia, fitnah Dajjal telah tumbuh di dalamnya. Namun, ketika hati dipenuhi dengan iman dan keikhlasan, ruh Isa yang penuh ketundukan telah hadir di sana. Karena itu, para ulama menyeru agar umat Islam mempersiapkan diri dengan memperkuat tauhid, menjauhi fitnah dunia, dan memperbanyak amal syalih agar tidak tertipu oleh kebohongan akhir zaman. Dalam pandangan para ahli hadis, hikmah di balik kisah dua Al-Masih ini adalah pengingat bahwa kebenaran akan selalu bertahan meski dunia tampak dikuasai oleh kebatilan. Isa menjadi bukti bahwa Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa penuntun. Ketika kegelapan memuncak, cahaya wahyu akan kembali bersinar. Ketika kesesatan menyelimuti bumi, Isa akan turun membawa petunjuk. Maka seluruh perjalanan ini menggambarkan janji Allah yang pasti, bahwa kebohongan tidak akan kekal, dan kebenaran akan selalu kembali meski tertutup oleh debu zaman. Akhirnya, kisah Isa dan Dajjal menjadi cermin bagi umat manusia bahwa setiap zaman memiliki ujian dan fitnahnya sendiri. Namun hakikatnya tetap sama. Siapa yang memilih jalan Isa berarti berjalan di atas cahaya kebenaran, dan siapa yang mengikuti jalan Dajjal berarti berjalan di atas kegelapan kesombongan. Di akhir perjalanan, Isa akan membuktikan bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi kecuali milik Allah, dan seluruh makhluk akan kembali kepadanya. Dari sanalah manusia belajar bahwa keselamatan bukan terletak pada penguasaan dunia, tetapi pada ketaatan yang tulus kepada Tuhan semesta alam. Setelah masa kepemimpinan Isa berakhir dan bumi berada dalam keadaan damai, kehidupan manusia berjalan dalam suasana yang penuh keberkahan. Seluruh makhluk menikmati hasil dari keadilan dan rahmat yang ditegakkan olehnya. Para ilmuwan Muslim menggambarkan bahwa di masa itu, bumi seolah kembali ke keadaan asalnya sebelum dosa dan kezaliman menodainya. Udara bersih dari kebencian, tanah menumbuhkan hasil tanpa kesulitan, dan manusia tidak lagi berambisi untuk menindas sesamanya. Akan tetapi, masa tersebut bukanlah keabadian, karena setelah Isa wafat, dunia akan kembali menuju siklusnya, menuju kehancuran akhir, sebagaimana telah dijanjikan oleh Allah dalam kitab-Nya. Setelah wafatnya Isa, umat manusia akan mengalami masa di mana nilai-nilai yang telah ia tegakkan mulai dilupakan sedikit demi sedikit. Para ilmuwan Muslim menyebut masa ini sebagai periode penurunan kesadaran rohani. Bukan karena manusia kembali pada kesesatan besar seperti masa Dajjal, tetapi karena mereka mulai mencintai dunia lebih dari akhirat. Generasi yang lahir setelah masa Isa tidak lagi merasakan beratnya ujian yang menimpa umat sebelumnya, sehingga mereka hidup dalam kelapangan dan keamanan yang membuat mereka lengah terhadap kebenaran. Perlahan, keimanan yang kuat berubah menjadi formalitas, dan semangat menegakkan kebenaran mulai memudar. Dalam literatur Islam, para ulama menjelaskan bahwa turunnya Isa dan fitnah Dajjal bukan hanya peristiwa besar di akhir zaman, melainkan juga tanda dari siklus sejarah manusia. Di setiap masa, manusia selalu diperhadapkan pada dua pilihan: mempertahankan kemurnian tauhid atau menyerah pada godaan kekuasaan. Dajjal menjadi simbol bagi segala bentuk penyimpangan yang menjadikan manusia sebagai pusat kebenaran, sedangkan Isa menjadi simbol dari penyerahan mutlak kepada kehendak Allah. Maka, setelah Isa tiada, manusia akan diuji lagi dengan bentuk-bentuk penyimpangan baru, bukan oleh Dajjal secara pribadi, tetapi oleh ideologi dan sistem yang menghidupkan semangatnya. Para ilmuwan Muslim seperti Al-Maqdisi dan Ibnu Hibbaan menafsirkan bahwa dunia setelah masa Isa akan kembali dipenuhi oleh tanda-tanda dekatnya kiamat. Angin lembut akan diutus oleh Allah untuk mencabut nyawa orang-orang beriman, sehingga yang tersisa hanyalah mereka yang tidak mengenal kebenaran.
Saat itulah bumi kembali dipenuhi keserakahan dan penyembahan terhadap hal-hal selain Allah. Dajjal telah binasa, namun roh kesesatan yang dulu dibawanya kembali menjelma dalam bentuk yang berbeda. Inilah siklus yang selalu berulang dalam sejarah. Manusia diberi petunjuk, lalu melupakannya, hingga akhirnya dihancurkan. Dalam pandangan para ahli teologi Islam, kisah Isa dan Dajjal tidak hanya menggambarkan peristiwa masa depan, tetapi juga memberikan pesan moral yang dalam tentang hubungan antara wahyu dan kekuasaan. Isa menunjukkan bahwa wahyu tidak bisa berjalan bersama kesombongan duniawi, sementara Dajjal membuktikan bahwa kekuasaan tanpa iman hanya membawa kehancuran. Ketika manusia menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, mereka sebenarnya sedang menghidupkan sifat Dajjal dalam diri mereka. Namun ketika mereka tunduk dan berserah kepada Allah, maka semangat Isa hidup dalam jiwa mereka. Dengan demikian, Isa dan Dajjal bukan hanya dua tokoh sejarah, tetapi dua cermin yang memantulkan kondisi hati manusia. Ilmuwan Muslim juga menilai bahwa keberadaan dua sosok ini menunjukkan keadilan Allah dalam memberi ujian dan petunjuk. Allah tidak akan menurunkan Dajjal tanpa menyiapkan Isa sebagai penyelamat. Sebaliknya, Allah tidak akan menurunkan Isa sebelum manusia diuji dengan fitnah terbesar. Dalam keseimbangan inilah tampak hikmah Allah yang luar biasa, bahwa setiap cobaan besar selalu diiringi dengan penolong yang membawa jalan keluar. Isa turun bukan hanya untuk mengakhiri fitnah Dajjal, tetapi juga untuk membuktikan kepada manusia bahwa kemenangan kebenaran bukan hasil kekuatan manusia, melainkan pertolongan Allah semata. Para ahli tafsir seperti Al-Baghawi dan Abu Hayyan menambahkan bahwa setelah Isa menegakkan kebenaran, bumi seakan menjadi saksi keagungan Allah. Setiap pohon, setiap hembusan angin, dan setiap tetes air mengingatkan manusia akan kehadiran Sang Pencipta. Isa mengajarkan manusia untuk hidup dalam kesederhanaan yang penuh syukur, karena ia sendiri hidup tanpa kemewahan. Ia makan dari hasil bumi, berpakaian sederhana, dan memimpin dengan keteladanan. Kehidupannya menjadi contoh nyata bahwa kekuasaan sejati bukanlah dalam banyaknya pengikut atau harta, tetapi dalam kemampuan mengendalikan diri dan menundukkan hawa nafsu di hadapan Allah. Sebagian ilmuwan Muslim kontemporer seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di menekankan bahwa perbandingan antara Isa dan Dajjal juga menggambarkan perbedaan antara ilmu yang membawa cahaya dan ilmu yang membawa kegelapan. Isa mengajarkan ilmu yang mengarahkan manusia kepada Allah, sementara Dajjal membawa pengetahuan yang menipu, yang tampak mengagumkan, tetapi menghancurkan ruhani manusia. Dajjal menggunakan kekuatan pengetahuan duniawi untuk mengendalikan manusia, sedangkan Isa menggunakan hikmah wahyu untuk membebaskan mereka. Dengan demikian, kemenangan Isa menunjukkan bahwa ilmu tanpa iman hanyalah jalan menuju kesesatan, sedangkan ilmu yang bersumber dari wahyu adalah cahaya yang menuntun ke keselamatan. Para ulama juga memandang bahwa kebangkitan kembali nilai-nilai Isa di akhir zaman adalah simbol dari kemenangan kasih dan keadilan atas kebencian dan kezaliman. Isa tidak datang untuk membalas dendam atas penolakan Bani Israel, melainkan untuk menyelamatkan mereka dari kesesatan yang telah lama mereka anut. Dalam kepemimpinannya, ia tidak membeda-bedakan manusia berdasarkan suku atau bangsa, karena tujuannya adalah mengembalikan seluruh umat kepada Allah. Disinilah tampak perbedaan besar dengan Dajjal, yang datang membawa perpecahan dan fanatisme buta. Isa membawa persatuan dalam iman, sedangkan Dajjal membawa kehancuran dalam kebohongan. Dalam refleksi yang lebih luas, para ilmuwan Muslim menegaskan bahwa kisah Isa dan Dajjal adalah pelajaran abadi tentang batas antara kebenaran dan kepalsuan. Setiap zaman melahirkan bentuk Dajjalnya sendiri, yaitu sistem, pemikiran, atau manusia yang menuhankan dirinya.
Namun setiap zaman juga memiliki pembawa kebenaran yang mewarisi semangat Isa, yakni mereka yang menegakkan kebenaran meskipun dunia menentangnya. Maka kisah dua Al-Masih ini bukan sekadar nubuah akhir zaman, tetapi juga peringatan agar manusia tidak tertipu oleh bentuk luar kekuasaan dan tidak buta terhadap cahaya kebenaran yang datang dari Allah. Akhir perjalanan manusia setelah masa Isa menjadi penutup dari seluruh kisah perjuangan panjang antara cahaya dan kegelapan. Ketika Isa telah tiada dan bumi mulai kehilangan arah, tanda-tanda besar kiamat akan muncul satu demi satu. Lautan meluap, bumi diguncang, dan langit terbelah. Namun sebelum semua itu terjadi, manusia telah diajarkan pelajaran paling berharga, bahwa tidak ada penyelamat selain Allah, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kebenaran, dan tidak ada kehidupan yang lebih tinggi nilainya daripada hidup di bawah cahaya tauhid. Isa telah menunjukkan jalan itu, dan Dajjal menjadi peringatan agar manusia tidak berpaling darinya. Maka bagi orang beriman, kisah keduanya bukan hanya kisah masa depan, tetapi juga panggilan untuk menegakkan iman di tengah dunia yang semakin mendekati ujungnya.